ya naon ngobrol. Jadi kemarin pas nyusul jam segini di Buntut Lutung saya ketemu pendaki. Nah, saya belum selesai menjelaskan itu gitu. Langsung dipotong. Kata si almarhum tuh, flysheetnya warna biru bukan? Pendakinya segini bukan? Dia kerilnya ini bukan? Kok mirip ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Malam ini kami berada di ruangan di penginapan. Kebetulan sudah 2 hari ini kami berada di Geopark Ciletuh, Sukabumi dalam rangka menjajab ya. Apa itu menjajab ya? Tanya aja sama teman-teman yang orang Sunda. Alah, suara mobil tarik motor. Oke teman-teman, malam ini kebetulan teman-teman yang lain sudah tidur, kami belum bisa tidur, jadi memanfaatkan waktu kita akan cerita-cerita lagi, khususnya cerita-cerita pengalaman di Gunung Gede Pangrango ya. Dan seperti biasa akan diceritakan oleh dia. Dan sekarang kayaknya bersih, kita nggak akan ngerokok karena ruangannya ber-AC. Coba kita tidak Cobalah itu, kuat gitunya. Oke, Mang, lanjutlah. Oke, baik. Dulur-dulur pancakaki di seluruh Nusantara. Jadi pengalaman ini horornya belakangan, karena tahunnya belakangan. Nah, jadi dalam satu cerita ini saya tidak sedang ada kegiatan opsi atau kegiatan tamanan, enggak, Bang. Kegiatan volunteer apa katanya? Enggak ada lah. Jadi teman-teman SMA ngajakin naik gunung. Gitu, naik gunung. Yang biasa naik gunung kita tim punya kelompok 5 orang, 6 orang lah sama saya. Ini 2009 mah. 2009 ini kebetulan kita udah lama nggak ketemu lah, kontak gitu, ya SMS, BBM dulu. Jadi saya punya kelompok 5 orang ini memang dari SMP kelas 3. Setelah saya tahu dan pernah naik Gunung Gede, saya ajak mereka gitu. Itu jadi kebiasaan. Jadi pas 2009 pas keluar sekolah bubar, mereka kerja. Kebetulan saya juga 2009 itu lagi kerja di salah satu kantor. Nah, beres itu kita ngerencanain untuk naik bareng. Nah, jadi jadwalnya ditentukan waktu itu tuh 2009 hari Jumat mah. Jadi kita mau naik tuh Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Minggu kita turun. Karena turunnya lewat Cibodas rencananya. Jadi dari situ kita bagi tugas dulu. Waktu itu ketua timnya itu, ketua kelompok ditunjuk kan ada si Andi. Singkatnya Bang. Jadi hari Jumat itu sebelum pendakian, hari Kamis kita kumpul untuk mencatat kebutuhan pribadi yang harus dibawa kita sama yang untuk kelompok, dan yang kelompok ini siapa yang bawa kan gitu. Kebetulan kalau saya pribadi ini berangkatnya belakangan, jadi 5 orang duluan. Saya kan ada kerja dulu, nggak bisa ditinggalin. Jadi hari Jumat itu mereka berangkat pagi, saya berangkatnya siang gitu, setelah sholat Jumat lah, rencana jam 3-an. Nah, singkatnya kita udah packing. Saya juga malam itu packing langsung karena pas hari Jumat pulang kerja, jadi nggak harus beres lagi, beres lah. Jadi packing segala macem gitu, peralatan pribadi gitu.
Singkatnya hari Jumat pamitlah teman-teman karena mereka berangkat tuh pengennya jam 8 teng udah ada di Gunung Putri, janjian berangkat gitu biar nggak kesorean. Gitu. Berangkat jam 8 pagi mereka berangkat. Saya bilang pokoknya jam 1 atau jam 2 saya sudah di Gunung Putri, jam 3 pasti saya udah jalan gitu karena targetnya jam 6 pengen ada di alun-alun gitu. Jadi udah dikasih tahu pokoknya titik campnya di alun-alun barat di mana gitu. Udah dijelasin. Karena kita punya tempat, nah itu langganan kita di situ. Jadi kalau teman-teman ada yang nyusul, nah disitulah itu titik tujuannya. Singkatnya Mang, jadi hari Jumat pagi jam 8 yang 5 orang ini dengan ketua kelompok Andi, mereka berangkat duluan jam 8 pagi. Nah, saya jam setelah Jumat itu pulang ke rumah karena peralatan sehari sebelum kan udah disiapin. Beres, saya tinggal pakai sepatu, ganti baju segala macam, dia sendal dimasukin lah karena waktu itu dipakai sendalnya gunung. Beres, terus saya berangkat dianterin adek Mang. Dianterin adek ke Gunung Putri naik motor waktu itu. Dianterin karena Malebar Gunung Putri kan dekat lah, nggak terlalu jauh gitu. Dianterin sampai Gunung Putri. Gunung Putri itu sekarang jam 2 lah, jam 2 kurang udah di Gunung Putri. Jam 3 teng, saya berangkat. Waktu itu berangkat sendirian itu ya tidak takut karena ada beberapa rombongan pendaki juga banyak, waktu itu banyak lah. Gitu. Jadi berangkat sendiri tapi di jalan banyak pendaki yang lain gitu. Aman. Terus ya singkatnya naiklah saya Mang. Naik istirahat pertama itu di Tanah Merah. Nah, Tanah Merah itu karena banyak ada yang sendirian Kang, sendirian ya. Saya ngerokok di situ lah Mang. Oksigen dulu gitu sebatang. Langsung naik lagi ke information lama. Di situ juga saya sebatang, tapi nggak ngopi, cuman minum air putih aja. Terus naik lagi, istirahat agak lama itu di Legok Lenca, di shelter Legok Lenca itu agak lumayan lah gitu, lumayan beberapa ini ngerokok gitu, karena di situ ada pendaki lain kan ngobrol. Saya tinggalin lah pendaki itu, saya duluan lah. Singkatnya sampailah saya di Buntut Lutung. Di Buntut Lutung ini, di shelter Buntut Lutung ini, saya lihat itu sekitaran jam 5-an lah, jam 5 atau setengah 5, jam sekitaran segitu lah Mang gitu. Karena memang waktu itu saya nggak pernah pakai jam, nggak betah gitu. Boga. Beres, sampai shelter Buntut Lutung saya lihat. Di sebelah kiri saya di pas shelternya itu ada 2 kelompok saya lihat terpisah gitu. Yang ini berapa orang, yang ini berapa orang gitu. Nah, saya pikir oh itu rombongan yang beda gitu. Tapi pas sebelah kanan saya pas tanjakan itu ada 1 orang yang lagi ngebipak Bang. Saya nggak tahu warna bipaknya itu nggak terlalu ingat gitu. Apa dia hijau atau biru apa hitam gitu. Jam segitu agak-agak saru lah gitu. Saya masuklah ke arah sana gitu. Nyamperinnya bukan ke rombongan yang ada 2 rombongan ikut istirahatnya, tapi karena memang 1 orang dia udah ada flashlight-nya, carrier dia nempel di pohon gitu, di pohon gitu. Saya lihatnya seperti itulah di pohon. Saya bilang saya samperin, "Bang, naik." Dia senyum lah gitu. Yuk. Boleh di sini ikut istirahat. Yuk. Jadi kayak gitulah. Seperlunya. Jadi iya kalau saya tanya dia jawab gitu. Kalau nggak ditanya mah diam aja. Itu saya sempat ngopi di situ Mang. Jadi saya bongkar keril, ngeluarin kompor karena saya selalu bawa kompor sendiri, kopi gitu gelas. Saya bikinin lah gitu. Dia 1, saya 1. Ngerokok, Bang, rokok Bang. Ya.
saya nggak tahu aktivitas dia itu kayak riweh gitu apa gitu bolak balik, tapi ya kalau mau diam aja, ngapain bolak balik mondar mandir, pusing jadinya gitu. Berarti kalau saya sih mikirnya ngopi aja. setengah enam atau jam 5:15 itu nggak terlalu lama. Satu rombongan berangkat Mang, satu rombongan gitu. Yang 2 rombongan. Nah dari 2 rombongan itu yang satu rombongan jalan duluan gitu, yang bilang oh udah jalan. Jam setengah enam karena memang cuacanya juga cerah waktu itu lumayan lah gitu. Setengah 6 rombongan yang satu juga berangkat, yang satu juga berangkat. Ya udahlah, saya beres-beres kan waktu itu. Dan lagian udah setengah 6, saya target jam 6 harus di atas. Ya, walaupun nggak mungkin sebenarnya kan dengan perjalanan seperti itu. Karena waktu 2009 tuh saya waktu senang-senangnya naik gunung. Amang juga ngalamin lah. Nggak bawa carrier itu ya nggak asik lah. Gengsi. Kalau sekarang mah males gitu. Itu. Saya jadi gimana ya ini? Ngajak ngobrol juga, yang diajak ngobrolnya seperlunya gitu. Mungkin dia lagi malas atau apa gitu. Atau dia lagi nungguin rombongannya, saya nggak tahu lah gitu. Udah saya beres-beres gitu. Terus kopi mau diminum nggak kan gitu. Nggak, kalau nggak saya pindahin nih ke gelas, bawa gelas nggak kan gitu. Dia ngeluarin kayak gelas apa ya, yang dulu itu kayak toples gitu loh, pendaki itu. Nggak, saya pindah lah, saya cuci lah gelas saya gitu. Cuci gelas, masukin carrier, bilang ya udah Bang ya, makasih nih tumpangannya, saya duluan gitu. Ya kayak ungkapan aja udah gitu. Dah saya jalan gitu. Saya nggak tahu Mang, ketemu sama rombongan yang berangkat kedua itu di Lawang Saketeng. Di Lawang Saketeng gitu. Kalau saya kan jalan nggak mikirin apa-apa, yang jelas saya sampailah ke tujuan selamat gitu. Pas di Lawang Saketeng gitu, saya lihat kayak yang tadi nih kenal kan gitu, walaupun sepintas karena buntut lutung nggak terlalu luas kan gitu. Beres gitu, lihat duluan. Ya Kang, pas iya Kang, tapi Kang bentar. Ada apa ya? Saya lihat di situ ada 7 orang atau berapa orang, perempuannya ada 3 saya di antara rombongan mereka. Kita mau nanya, sebenarnya kita itu masih mau lama di buntut lutung, tapi nggak tahu tadi lihat Akang di bawah itu ngobrol sama siapa gitu. Kok ngobrol sama siapa? Saya bilang itu kan di sana ada bipak ya, ada flysheet sama pendaki 1 orang gitu kan, carrier-nya ada gitu. Iya, sebenarnya gini, kita tuh mau nyamperin, maksudnya takutnya maaf ya Kang, Akang tuh gila gitu atau apa gitu, bawa carrier naik gunung gitu, atau lagi gimana gitu, takutnya lagi keadaan stres apa gitu. Mereka bilang maaf Kang gitu. Enggak, di bawah saya tadi ngobrol ada pendaki, dia badannya itu Mang, dia setelan pendaki, pakai celana kayak split gitu lah Mang. Dulu kan ada satu di sini kayak pendaki lama. Nah, pendaki lama tinggi, rambutnya agak panjang, gondrong gitu, tanggungnya. Tanggung gitu. Ya. Oke, gondrong tanggung gitu. Mereka bilang apaan, kita juga bengong Kang. Pas Akang ngasih apa, bikin kopi 2 itu loh yang kita bingung tuh. Memang kan jaraknya nggak terlalu jauh shelter sama kita itu gitu. Akang mau bikin kopi 2 gitu, itu buat siapa gitu. Ya makanya kita geser yuk, takut kata yang cewek itu gitu. Yang cewek bilang takut. Saya selama di bawah Mang, walaupun misalkan lawan komunikasi saya si pendaki itu nggak ngomong, saya masih mikirnya dia lagi nungguin teman atau lagi males ngomong. Justru saya horornya itu ketika
apa yang bertanya-tanya di kepala saya itu ketika di Lawang Saketeng, Natim ini ngomong gitu. Saya mulai kepikirannya tuh gini, pantesan kopi nggak diminum. Gitu saya mikirnya gitu. Padahal kopi udah lama kan dingin, suruh ngerokok nggak mau. Jadi saya mikirnya tuh, dia ngapain sih riweuh? Nggak ada yang harus diberesin, maksudnya berdiri, pegang ini, duduk lagi gitu mang. Jadi ditanya ini malah gitu. Nah saya tahunya setelah ketemu rombongan ini. Dia bilang ada pendaki di bawah 1 orang bipak. Jadi si rombongan itu si ada cewek nggak tahu saya namanya. Gini Kang, pas kita datang ke situ ada 1 rombongan di atas kita yang berangkat duluan. Nah kita di bawahnya gitu. Dan itu nggak ada lagi pendaki, nggak ada bipak, kita lama loh di bawah karena memang kita juga pengennya lama di situ gitu. Karena ada kejadian gitu, ya, takutnya ya maaf katanya Akang stres kayak gitu naik gunung gitu kan. Enggak saya bilang. Nah di situ saya mulai ngaco maksudnya ngaconya goblok deh gitu. Tadi sah gitu atuh kan gitu. Saya penasaran, pengennya ada pendaki lain gitu, pendaki lain. Saya pengen nanya gitu, kalau ada pendaki itu gitu. Tapi sepanjang saya jalan nggak ketemu pendaki yang naik lagi gitu setelah kita gitu. Saya nanya lagi ke si yang rombongan itu, bilang yang benar kalian nggak lihat kan gitu. Saya jelas-jelas itu ngobrol dia ini, Kang, kalau saya misalkan lihat ya kita juga ya santai-santai aja karena memang keadaannya gitu. Nah sudahlah saya bilang, udahlah gitu, udah makasih saya bilang, saya duluan ya Kang, duluan aja. Di atasnya Simpang Maleber saya sampailah di Simpang Maleber itu sekitaran jam 6 lebih lama karena memang kan ngobrol tuh panjang sama si di Lawang Saketeng sampai jam 6 lebih ke atas, jam 6:30 lah gitu. Karena memang udah gelap. Pas di atas Simpang Maleber saya lihat karena rombongan yang 5 orang itu duduk di emang Simpang Maleber kan jalan ada 1 jalan yang memang tidak bisa dilalui hanya untuk 1 rombongan lah gitu. Di situ mang saya center kan gitu. Baru sampai sini saya bilang gitu. Iya Kang, tadi pengennya Simpang Maleber tadinya pengen camping di situ tapi teman-teman udah langsungin aja gitu. Pas saya mau jalan saya duluan ya gitu. Bentar kan. Ini rombongan yang pertama tadi berarti? Rombongan yang pertama dari setelah yang kedua gitu. Dia bilang, Kang kita mau nanya nih, ini maaf Kang tadi berangkat sendiri kan katanya. Iya gitu. Saya rombongan yang naik duluan di antara yang rombongan yang satunya lagi di Buntut Lutung. Oh iya saya kenal, saya lihat kalian jalan. Saya mau nanya Akang ngobrol sama siapa gitu. Ya mereka nanya lagi, ngobrol sama siapa? Kalian nggak lihat di situ ada bipak? Saya datang ke situ, bipak udah ada, orang itu ada gitu, jelas carrier-nya ada gitu. Ini ada. Isu itu Kang, kita berangkat itu gitu, karena ngelihat itu orang gila apa gitu. Mereka juga sepintasnya gila apa gitu. Udah berangkat gitu, tapi mereka penasaran. Akang ngobrol sama siapa gitu. Nah disitulah mang mulai campur aduk mang, mulai anjir teh aing tadi jeung saat. Nah mulai kepikiran lagi, setiap saya tanya gitu dia jawab juga seperlunya dan perasaan nggak ngeluarin omongan, hanya gitu doang gitu, tapi nyampe ke kitanya kayak yang iya gitu, tidak gitu. Terus kok mikir lagi, bisa jadi sih karena kan kopi saya bilang dari mulai diseduh sampai saya beres-beres kopi pun nggak disentuh, padahal dia nggak lagi ngapa-ngapain, lagi nggak masak, cuman riweuh doang entah apa gitu. Saya mulai mikirnya siapa ya orang itu, masa iya kan gitu nggak ada yang lihat gitu.
Saya bilang, duh, kumanya gitu. Nah, beres di situ, bilang, oke, makasih ya infonya. Saya duluan, teman-teman saya nunggu. Tapi saya mulai takut mang, jalan sendiri teh kayak, aduh, ayo tuh bareng sih teh jeung aing gitu, cek kasar mah. Maksudnya, jadi pelan, jadi saya pelan-pelan gitu, karena memang saya pengen ada teman gitu, pelan-pelan gitu. Saya sambil mikir, siapa ya? Saya merhatiin teman-teman yang rombongan kedua itu ngeliatin saya kayak sinis. Saya ingatnya tuh mereka tuh kayak, saya liatin, kok mereka kayak yang merhatiin saya gitu, aneh gitu. Saya ngehnya itu setelah mereka tahu gitu, apa, siapa gitu. Sepanjang jalan saya mikir mang, jadi capek jatuhnya, karena biasanya saya jalan gitu, nggak ada beban pikiran gitu, yang penting sampai. Yang ini capek gitu, capek mikir anjing saya gitu, karena dua rombongan ini udah ketemu di jalan gitu, mereka ngomongnya sama gitu, ngobrol sama siapa gitu, jalan. Pas sampai alun-alun timur, sampailah duduk, saya mikir siapa gitu ya, masa iya sih, saya pengen nungguin pendaki-pendaki itu, saya pengen nungguin gitu. Jadi sampai alun-alun itu, alun-alun timur, saya bisa sampai jam 8-an mang gitu. Pelan, jadi ngikutin mereka, sebenarnya saya bisa lebih cepet gitu sebenarnya gitu. Jadi nunggu sambil nunggu gitu. Saya pengen, masih penasaran gitu, maksudnya apa yang mereka omongin tuh ke saya atau memang ada orang lain lagi di bawah, maksudnya gitu. Datanglah yang rombongan duluan, bukan yang belakang di Lawang Sakit, yang bukan, yang di Simpang Maleber itu. Sampailah, istirahat. Sampai sini Kang, ya. Saya masih penasaran. Kamu tadi ngomong sama saya bahwa saya ngobrol sendirian, itu ke saya apa memang ada pendaki lain maksudnya? Akang ngobrol sendirian. Kan kita teh nggak jauh, cina jaraknya itu dari shelter ke Akang itu nggak jauh, Akang pun nggak jauh. Iya sih, saya bilang, karena saya ngeh mereka, wajah mereka tuh kan, karena memang deket, kalau jauh mah enggak lah. Bilang, gila aja ini, maksudnya si ngapain orang itu maksudnya ngerjain gua kan gitu. Nah udahlah, jalan sampai ke teman-teman itu jam 9-an lah, jam 9-an barat ketemu, bilang saya naruh barang, ganti baju dulu. Pas saya bengong di depan tenda, si Andi nanya, mau bro jalanan? Menyenangkan sih cek orang teh gitu, menyenangkan, tapi orang keheran cek orang teh gitu. Saya lagi heran kenapa gitu. Dia teman-teman ngasih kopi lah mang, ada bandrek gitu. Saya minum bandrek gitu. Nah saya bilang ke si Andi, tadi naik lewat Gunung Putri, nyampe Buntut Tutung jam berapa? Saya bilang gitu, jam 8. Mereka sampai jam setengah 12 kalau nggak. Mereka makan siang di situ lah gitu, di santai lah ya. Santai. Nyampe di Buntut Tutung jam segitulah, santai lah kita. Di situ ada pendaki yang lagi ngebipak nggak lah? Nggak ada cuy. Pendaki mah lewat-lewat aja sih gitu jalan. Memang waktu itu banyak tenda mang, karena memang banyak pendaki 2009. Nah gitu. Emang ada apa, kata si Andi? Enggak. Tadi saya bilang saya istirahat di Buntut Lutung itu sekitaran jam 5 lebih lah gitu, jam 5-an. Di situ kan ada yang ngebipak. Saya ngasih ngopi segala macam gitu. Tapi ada 2 rombongan, pas saya jalan mereka manggil gitu ke saya bilang ke si Andi gitu. Jadi tadi saya istirahat di Buntut Lutung,
ada pendaki gitu yang lagi ngebipak gitu, bukan ngebipak sih, kayaknya istirahat antara nungguin temennya. Saya mikirnya antara nungguin temennya atau memang dia stay di situ gitu. Udah itu aja gitu. Tapi saya bilang ke si Andi, di ada 2 rombongan, memang di depan saya itu ada 2 rombongan gitu, mereka jalan duluan. Nah di tengah perjalanan yang satu ketemu di Lawang Saketeng, yang satu ketemu di Simpang Maleber. Saya bilang gitu, mereka bilang, saya yang di Lawang Saketeng bilang, Akang tadi ngobrol sama siapa gitu. Terus yang di Simpang Maleber juga sama, Akang ngobrol sama siapa katanya. Bilang, ini yang bikin saya jadi capek mikir. Saya bilang ke si Andi itu, wah udahlah bro, nggak usah dipikirin gitu. Emang nggak usah, tapi kepikirannya itu ya karena nggak tahu gitu. Jadi kepikirannya itu bukan itunya, mang keanehannya itu kepikirannya setelah si 2 rombongan ini ngomong dan gitu, menyampaikan hal yang sama. iya gitu. Kalau misalkan mereka ngomong mah cuek-cuek aja gitu. Udahlah, singkatnya mang, setelah itu saya makan istirahat pagi, aktivitas biasa. Jadi Sabtu Minggu biasalah, Minggu pagi saya turun mang, tapi saya turun ke teman-teman, ingin lewat Gunung Putri lagi, dan teman-teman juga setuju lah, nggak harus Cibodas katanya, biar Gunung Putri aja. Nah, pagi itu jam 8 lah kita turun, karena memang kita nggak mau ke sorean atau kemalaman gitu. Turun, yang saya pengen cepat itu sampai ke Buntut Lutung, pokoknya ke Buntut Lutung gitu. Sama Andi, orang penasaran gitu di Buntut Lutung, kayaknya teh jelema eta gitu. Nah, di Buntut Lutung masih ada nggak tuh orang itu gitu. Kalau teh curang bilang gitu, jalan ke bawah. Buntut Lutung yang memang nggak ada apa-apa mang. Sampai Buntut Lutung, galau, anjir, ngobrol jeung saha gitu ya. Saya ngobrol sama siapa waktu itu gitu. Lama kan mang ngobrolnya. Nggak ngobrol sih, maksudnya berdampingan lah gitu, berinteraksi sedikit gitu. Berkomunikasi tapi tidak jelas, nggak terjelas. Dan yang dia lakukan juga nggak jelas sebenarnya. Minum kopi enggak, ngerokok enggak, tapi berdiri duduk, jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi kan hal itu tidak menjadi aneh kalau si 2 pendaki, 2 rombongan itu nggak ngasih tahu gitu. Jika anehan itu datang setelah si 2 rombongan ini ngasih tahu gitu. Singkatnya mang, sampailah ke Gunung Putri. Gunung Putri, saya ikut dulu ke kamar mandi segala macem lah, bersih-bersih. Ada waktu itu almarhum Abidin, almarhum senior kakak lah gitu. Ngobrol lah, saya ngobrol ke almarhum. Naon ngobrol. Jadi kemarin pas nyusul jam segini di Buntut Lutung, saya ketemu pendaki. Nah, saya belum selesai menjelaskan itu gitu, langsung dipotong. Kata si almarhum tuh, flysheetnya warna biru bukan, pendakinya segini bukan, dia kerilnya ini bukan, kok mirip ya. Nah, jadi kata versinya, gue juga merinding. Versinya almarhum itu dulu katanya, dulu lah gitu. Pernah ada yang hilang tapi belum diketemukan. Sampai saat itu versinya almarhum. Kan saya belum terjun waktu itu, memang nggak tahu gitu. Menyebutkan namanya pun saya nggak tahu gitu. Sampai saat ini katanya, kata almarhum. Nah, kalau saya harus bilang katanya, kata si almarhum, itu dulu saya bukan ini pas naik nganter, rombongan saya taruh di shelter, kata almarhum. Saya malah ikut ke yang bipak ini, sama gitu posisinya gitu, dia ngobrol gitu. Nah, si tamunya itu ngajak jalan lah ke saya, ke si almarhum itu. Kang, ayo jalan lah. Almarhum ya pamit gitu, jalan di perjalanan. Si tamunya itu nanya, Kang ngobrol sama siapa? Nah itu kurang lebih sama lah. Nah, sama lah, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, jadi untuk dulur Pancakaki, kejadian ini itu
banyak kalau di volunteer tuh banyak yang ngalamin di Buntut Lutung. Gitu. Ada beberapa lah yang ngomongin, Bang. Tapi ada satu hal, Bang, yang memang saya tuh pas almarhum ngomong gitu, saya kelihat kamu, kata almarhum, lihat nggak dia pucat gitu, pucat loh, Bang. Saya pikir iya juga ya gitu, ya itu ya gitu. Itu, Mang, ceritanya. Jadi ini horornya itu buat diri saya setelah tahu lah gitu aja, Mang. Ya. Sebelumnya saya nggak mikir apa, jalan-jalan aja gitu. Sebelumnya karena memang kita ngobrol mencoba untuk beramah tamah, mendaki sama-sama sendiri gitu kan, dan itu hal biasa di gunung. Cuman jadi sedikit horornya mungkin ya setelah diceritakan oleh dua rombongan, bukan diceritakan, ditanya gitu kan ya. Nah pas Amang turun ya di lokasi kejadian, artinya di TKP itu ada tanda-tanda bekas bivaknya, atau yang saya tahu nih ya, kalau memang lokasinya itu, kalau dari atas berarti sebelah kiri kan ya. Nah, itu ada sigar runtuhan seng atau naonnya, kalau nggak salah sih di situ. Lokasinya di situ atau memang ada bekas tanda-tanda kehidupan atau bivak atau naon gitu lah. Nggak ada, justru itu nggak ada, Mang. Kosong. Jadi kalau misalkan bekas pendaki, bekas duduknya pun ada tuh lah gitu. Bersih. Atau kan dia nggak bersih juga, ada tanda-tanda bekas duduk lah gitu. Kayak gini lah, matras kalau bawahnya itu kan suka kering. Gitu. Atau rumputnya agak masih tidur. Nggak ada, Mang. Justru itu. Saya lewat ke situ, masuk lagi ke situ, nggak lama di sini Di, saya bilang gitu. Dan setelah itu saya nggak mau berlama-lama di sini gitu, cabut gitu. Jadi memang kosongnya, nggak ada bekas tanda-tanda dia shelter runtuh atau misalnya apa gitu, nggak ada. Saya hanya memastikan saja gitu bahwa di situ ada bekasnya enggak gitu. Terus menangkap nggak tanda-tanda, misalnya gitu ya, kalau katanya kata orang kalau memang dia meninggal dan jasadnya belum diketemukan atau belum disempurnakan sampai saat ini, dia mencoba menyampaikan pesan atau apa, nggak nangkap. Karena memang mungkin saya nggak ngeh, dan yang diceritakan almarhum juga yang hilang ini kan jauh sebelum saya ada di volunteer lah, jadi saya tidak tahu dan tidak memikirkan itu. Hanya mendengar rumor tentang dia pun saya belum waktu itu nggak tahu. Jadi yang saya pikirkan ya dia pendaki gitu aja gitu. Yalah, mungkin seperti itu karena hese lahnya. Jadi gini lah teman-teman, setelah kita tahu jadi di kawasan Gunung Gede itu pernah terjadi hilangnya seorang pendaki. Bukan hilangnya seorang gadis ya, tapi hilangnya seorang pendaki, kecelakaan di gunung, artinya kecelakaan di gunung itu di sekitaran dia jatuh ke kawah, memang ya, ke kawah kan ya. Nah, jatuh ke kawah, lalu dilakukan apa yang selayaknya dilakukan, yaitu SAR, pencarian gitu kan. Tapi setelah sekian lama dicari, bahkan sampai ditambah batas waktu, kita dengar dari harusnya sudah diberhentikan, tapi waktunya sampai diperpanjang, itu tidak ditemukan. Dan kita juga mendengar setelah kejadian itu, ya Allah alam, ada beberapa cerita dari teman-teman volunteer juga, dari senior maupun dari beberapa pendaki, khususnya di jalur itu sering ada pendaki solo yang seperti itu, dengan ciri-ciri seperti itu. Saya dulu kalau misalkan Dipal menceritakan rumor-rumor kan suka tahu gitu. Misalkan dulu ada yang ini di sini ya. Nah, yang ini saya nggak tahu, rumornya pun ke telinga saya belum ada lah gitu waktu itu. Tahu itu setelah almarhum menceritakan pertama, dan setelah tahu sedikit kan dari jadi banyak nanya ke senior gitu kan,
Dan kalau ya akhirnya kemarin, tapi kurang lebih ceritanya sama seperti itu. Dan kemarin kita bukan nanya ya, ngobrol-ngobrol dengan salah seorang senior, Mang Rudi, yang videonya pernah ngecengkang dia di kursi. Nah, kalau saya dapat cerita dari dia, kebetulan versi lengkapnya versi dia gitu. Tapi ya ini karena dia ikut evakuasi waktu itu, dan ya seperti itulah. Mungkin nanti next kita coba tanya-tanya ke teman-teman seangkatannya Mang Rudi, kejadiannya seperti apa gitu. Karena kejadiannya kan nggak tahu ya, khususnya kejadian pas ngesarnya gitu, pas pencariannya gitu. Gimana? Akhirnya nggak ada. Itulah ya. Jadi teman-teman, tapi ini bukan untuk menakut-nakutinya. Ini hanya pengalaman. Namanya juga di gunung, ada aja lah. Gunung mana aja pasti ada cerita ya. Tapi bukan artinya gunung khususnya jalur itu horor, enggak. Sampai sekarang banyak kok pendaki yang naik malah semakin banyak. Dan semuanya sehat. Itu hanya kembang-kembang lah cerita-cerita yang beredar di jalur itu. Hanya kebetulan saya mungkin kesayang gitu. Kebetulan dia ikut mengalami itu kejadian itu. Tapi mungkin ya bisa jadi itu kan lain orang, selalu nyaho gitu ya Bang ya. Karena kan nggak pernah ada yang tahu jelas si bentukan fisiknya pendaki ini, almarhumnya gitunya seperti apa gitu. Cuman ya beberapa volunteer yang bilang yang pernah ketemu sama dia, walaupun yang dijelasin ada beberapa yang saya tidak lihat, tapi volunteer lain lihat gitu. Yang mereka tanyain tuh cuman satu mah, pucat nggak gitu. Jadi ya itu yang mereka tanyain, pucat nggak. Tapi pas saya ingat emang pucat gitu wajahnya gitu. Ya. Itulah. Dan ciri-cirinya semuanya hampir sama. Gondrong tanggung. Iya, gondrong tanggung. Perawakannya seperti itu. Kalau pucatnya saya nggak tahu ya. Terus kerilnya, dandanannya gitu ya. Dari kurun waktu angkatan pendaki senior. Ya itulah teman-teman. Sekali lagi kami menyampaikan ini hanya untuk berbagi cerita saja. Untuk menakut-nakuti di jalur itu horor enggak. Jalur itu aman. Dengan catatan aman juga. Ikutin prosedur safety untuk badan kita sendiri. Karena badan kita sendiri kita yang bisa memperkirakan dan menilainya. Ya. Siap. Harus dipersiapkan semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap positif menjalani kehidupan ya. Karena ini masih dalam masa positif yang negatif gitu. Tetap sehat semuanya. Pokoknya sehat. Gitu ya, sehat. Bangun dari sini sehat bukan amalahnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan di-share kalau kalian suka dan berkenan, biar teman-teman yang lain bisa tahu cerita-cerita dari pancangan. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam damai Indonesia.